AI membuat keputusan. Itu yang kita tahu sekarang. Kalau salah, siapa yang bertanggung jawab? Nik Podcast, menuju Indonesia Digital. AI dipakai buat bantu bisnis. Tapi ketika AI bikin kesalahan, misalkan bias, keputusan salah, atau bocor data, siapa yang harus salahkan? CIO, tim data, atau seluruh organisasi? Hari ini kita bahas satu pertanyaan penting. Teknologi seperti AI, itu tanggung jawabnya siapa? Dulu, teknologi bersifat support. Ada komputer, ada ke server, ada sistem. Semua urusan tim IT, dan tanggung jawab jatuh ke CIO. Tapi sekarang, teknologi, terutama AI, bukan cuma alat bantu. Ia terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ia mempengaruhi customer experience, strategi bisnis, bahkan nilai-nilai organisasi. Pertanyaannya adalah, kalau AI bikin keputusan penting, masih masuk ranah tanggung jawab CIO saja atau tidak? AI bukan alat netral. AI itu belajar dari data yang datang dari organisasi Anda sendiri. Jadi kalau hasil AI bias atau salah arah, itu bukan cuma masalah coding loh. Itu cerminan budaya dan keputusan organisasi. Disinilah mulai muncul dilema. Satu, kalau kita sebut AI bagian dari transformasi digital, maka seluruh organisasi harusnya bertanggung jawab dong. Tapi kalau kita dorong AI sebagai sistem teknologi, maka beban akan jatuh ke pundak CIO. Jawaban yang tepat gimana ya? Ya keduanya lah, ya. Tapi dengan porsi yang berbeda pastinya, kita nggak bisa pukul rata dengan semua hal itu. Tanggung jawab atas AI tidak bisa monolitik, single komponen saja atau single entity. Kita butuh beberapa pilar yang saling menopang. Yang pertama, CIO pasti tanggung jawab pada integrasi teknologi dengan kebutuhan bisnis. Dia harus match tuh antara teknologi dan bisnisnya. Yang kedua adalah unit bisnis sebagai pengguna. Ya, tanggung jawab pada konteks penggunaan dan dampak bisnisnya juga. Nanti jangan-jangan nggak ada gunanya, nggak punya impact. Yang ketiga adalah leadership, kontaknya di C-level yang lain. Ada CTO, CEO. Tanggung jawabnya pada etika, nilai, dan juga kebijakan. Artinya, AI bukan cuma soal coding, ini soal governance. Organisasi modern mulai menerapkan model kolaboratif seperti AI Governance Council atau Ethical AI Committee. Di dalamnya ada beberapa komponen seperti CIO, CDO, perwakilan unit bisnis, bahkan tim legal dan juga HRD. Kenapa? Karena AI bukan proyek teknologi, tapi perubahan budaya. Dan itu nggak gampang. Itulah yang disebut dengan digital ecosystem. CIO bukanlah pemilik AI, tapi CIO adalah arsitek sistemnya. Dan arsitek butuh kerjasama seluruh penghuni rumah. Ya, jadi siapa yang bertanggung jawab atas AI? Ya bukan hanya CIO pastinya, tetapi CIO tetap memegang peran penting sebagai penyeimbang antara kekuatan teknologi dan arah organisasi. AI adalah refleksi nilai perusahaan, maka kepemilikan atasnya juga harus kolektif. Ya, kalau kamu seorang profesional digital, mulailah tanya hal ini kepada tim Anda sendiri. Siapa sih yang mengatur AI? Siapa yang berani bertanggung jawab saat AI mengambil keputusan baik benar maupun salah? Dan jangan lupa, like, komen, dan bagikan jika kamu merasa ini penting dibahas di organisasi kamu.
Klik Podcast menuju Indonesia Digital.